Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah hadir kita di pagi hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Yang sakit segera Allah sembuhkan, yang sedang susah, resah, gelisah, gundah, Allah berikan ketenangan serta kedamaian. Yang sedang sulit rezeki, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah.
Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah hazanah dan perbendaharaan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita panjatkan rahmat dan salam, semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Pagi yang sangat indah ini, kajian kita pagi hari ini yaitu berkaitan dengan haram meniru laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Dulu banyak sekali ditayangkan di TV yang laki-laki memakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian laki-laki. Setelah itu mendapat teguran dari MUI agar tidak ditayangkan lagi yang seperti itu karena hukumnya adalah haram. Ini pagi ini kita kupas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Abbas, semoga Allah meridhoinya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rawahul Bukhari. Hadisnya ini pendek tapi sangat singkat. Rasulullah SAW melaknat kaum lelaki yang kewanita-wanitaan. Rasulullah melaknat orang laki yang sifatnya lenjeh, kewanita-wanitaan. Dan sebaliknya, kaum wanita yang ke laki-lakian. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah menyatakan, Rasulullah mengutuk. Kalau tadi Rasulullah itu pertamanya adalah melaknat, yang berikutnya mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, menyerupai baik dalam hal pakaiannya maupun tingkah lakunya. Ternyata hal seperti ini adalah tidak boleh, dilarang. Berapa banyak orang laki-laki tapi sok kewanita-wanitaan. Banyak ya Pak ya? Banyak ya. Bagaimana dari sudut pandang ajaran Islam, ternyata Rasulullah itu melaknat orang yang begitu. Maka tidak boleh orang laki-laki pakai daster. Pak RW ada 17-an nanti ya, laki-laki pakai daster pada main bola gitu. Hiburan memang ya. Coba yang nggak begitu hiburannya kira-kira. Pasti banyak hiburan yang lain. Ada baris berbaris,
laki-laki pakai daster hamil, jadi lelucon ya, seperti itu. Namanya tasabbuh. Tasabbuh itu perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Yang perempuan gayanya gaya laki-laki, tomboynya berlebihan. Tomboy berlebihan. Ini Rasulullah tidak suka yang seperti itu. Maka mari dengan adanya hadis ini kita sadari ya, barangkali ada di lingkungan kita, barangkali ada saudara-saudara kita ya, diarahkanlah, diingatkan. Oh, perempuan ya perempuan, kewanitaannya tunjukkan, keayuannya tunjukkan. Laki-laki ya gagah, kegagahannya tunjukkan. Oh, laki-laki kok letoy gitu. Nah, ini ya. Artinya apa? Belum bisa menerima dengan takdir Allah, belum bisa menerima dengan kudratnya sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Memang dia laki-laki, kudratnya Allah ciptakan laki-laki, harus laki-laki. Alhamdulillah kita diciptakan laki-laki dengan gagah perkasa. Alhamdulillah saya diciptakan perempuan dengan kelembutan dan kecantikannya. Itu bersyukur diterima dengan pemberian Allah ciptaan kita seperti ini. Terkecuali memang Allah ciptakan mereka adalah setengah laki setengah perempuan. Dalam bahasa Arab disebut khunsa. Khunsa itu waria. Dan di Fathul Mu'in dijelaskan, ada saja manusia yang memiliki dua alat kelamin. Masya Allah. Alat kelamin laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Biasanya dua-duanya nggak sempurna. Nggak sempurna. Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Kurang apa Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap manusia, menciptakan manusia yang gagah bisa, yang cantik bisa, yang sempurna bisa, yang cacat bisa, sampai yang punya dua alat kelamin bisa, yang kembar bisa, kembar siam bisa. Kurang apa coba, Masya Allah. Na'udzubillah min zalik ya, semuanya Masya Allah. Itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana hukumnya dalam hukum fikih? Kalau kemarin saya lihat ada di medsos ya, di luar negeri seorang wanita jadi imam, makmumnya laki-laki. Islam sempalan, Islam baru, Islam modern di luar negeri, bukan di Indonesia. Imamnya perempuan, nggak pakai jilbab, makmumnya laki-laki. Ini kebalik, kebebasan yang sudah kebablasan. Jadi seperti itu, kebebasannya bablas begitu. Agama diukur dengan akal manusia. Agama wahyu Allah memang perlu untuk dicerna dengan akal manusia. Tapi ketika akal manusia sudah tidak mampu, maka kembalikan kepada bahwa ini adalah wahyu ilahi. Agama adalah dogma, bukan diakal-akalin agar masuk di akal, kemudian kalau nggak mampu berarti salah wahyunya, bukan. Akalnya yang tidak mampu.
Ya contoh misalnya peristiwa Isra Mi'raj begitu. Itu akal kita kadang-kadang nggak sampai untuk ke sana. Paling-paling ada analogi. Kalau memang Allah yang memperjalankan, ya sudah barang tentu pasti bisa. Jangankan setengah malam, 10 menit pun bisa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada juga manusia yang Allah ciptakan sifatnya itu kelaki-lakian, padahal dia perempuan. Secara fikih berarti kalau dia suka pada laki-laki maka cenderung kepada perempuan. Hukumnya dia perempuan. Kalau dia suka pada perempuan berarti hukumnya dia laki-laki. Itu bagi waria yang memang kadang-kadang tidak sempurna alat kelaminnya. Perempuan boleh jadi imam untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan waria? Sampai pada hukum batalnya wudhu dan seterusnya. Itu tadi, dia cenderung ke arah mana? Pada saat sudah dewasa, syahwatnya ataupun kesukaannya kepada lain jenisnya. Dari situlah dilihat bahwa dia diberikan hukum. Kalau suka sama laki-laki berarti dia hukumnya adalah perempuan. Kalau suka pada perempuan berarti dia hukumnya adalah laki-laki. Baik, berikutnya hadis kedua, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, la'ana itu melaknat. Rasul melaknat ar-rajula yalbasu libasal mar'ati, seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita. Wal mar'ata talbisu libsatar rajuli, dan seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. Rawahu Abu Dawud bisnadihi sahihin, dengan sanad yang sahih. Saya ulangi, seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, itu Rasulullah melaknat, nggak boleh. Melaknat itu apa sih? Benci, membenci, bahkan kadang lebih dari membenci, melarang laki-laki memakai pakaian wanita. Sebaliknya, wanita memakai pakaian laki-laki. Bagaimana kalau laki-laki pakai kalung? Termasuk, apalagi kalung emas. Wanita dimuliakan dalam ajaran Islam, yaitu emas yang harganya mahal hanya dipakai untuk wanita. Dipakai laki-laki dalam ajaran Islam itu adalah tidak boleh. Yang beli laki-laki, tetapi itu adalah khusus untuk wanita. Pakaian sutra murni itu laki-laki juga nggak boleh. Yang boleh adalah wanita. Kalau sutranya murni, kalau sutranya campuran tidak masalah. Di Indonesia kebanyakan sudah campuran sutranya, bukan sutra murni. Tibajun
Sutra, kain sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki kalau sutranya murni. Kalau sudah banyak campuran, ada sutranya tapi ada campurannya, itu dibolehkan. Bagaimana kalau kalungnya kalung bukan emas ya? Untuk gagah-gagahan, ya silakan aja, tapi itu juga tidak begitu disukai oleh Rasul yang begitu. Karena kalung rata-rata untuk perempuan. Kalau kalungnya kalung untuk kesehatan, nah itu nggak apa-apa itu. Kan ada kalung yang untuk kesehatan, nah adalah itu nggak apa-apa. Dan nggak perlu dipamer-pamerin, tutupin aja pakai baju, pakai kaos. Yang untuk kesehatan, karena memang itu perlu untuk kesehatan, nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalung emas. Kalau bukan emas, silahkan deh. Gitu. Rantai di sini, kalung ya. Yang nggak boleh itu kalung emas. Laki-laki pakai anting, itu. Ya. Ini bukan patoha yang melarang, hadis, saya membacakan hadis. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah juga Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arohuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mahilatun basilatu ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, rawahu Muslim. Ini bahasanya agak antik, jarang ditemukan bahasa Arabnya yang begini. Jadi ini spesial sekali ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, ada dua kelompok orang yang ahli neraka. Masya Allah, dua kelompok orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, kata Nabi begitu. Ada dua kelompok orang yang ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang mempunyai cambuk seperti ekor lembu. Cambuk seperti ekor lembu, seperti ekor kebo ya, sapi, ekor sapi. Cambuk itu seperti buntut sapi, ya. Di mana dengan cambuk itu ia suka memukulnya kepada semua manusia. Jadi cambuknya itu sering untuk memukul manusia. Dan orang-orang perempuan yang berpakaian seperti orang telanjang. Halo, Bu. Dan orang-orang perempuan yang berpakaian seperti orang telanjang. Kelihatannya berpakaian tetapi terlalu tipis, kelihatan auratnya, atau terlalu ketat, nyeplak banget. Nah, berpakaian tetapi terlalu tipis, itu namanya membuka aurat sebetulnya. Celananya legging, ya, celana legging itu kan bentuknya persis kayak aslinya, hanya warnanya saja yang warna celana, tetapi bentuknya, lekuk-lekuknya, pating pecototnya itu kelihatan. Yang begitu jangan dipakai begitu, tapi itu untuk daleman, bukan untuk luar, Bu. Untuk celana dalam itu kan untuk luar. Warnanya putih, terjadi pada jamaah umroh saya, dia pakai celana legging putih. Pas giliran
ziarah keliling-keliling, turun dari bis, dilihat oleh orang Arab, teriak orang Arab, ya nisa, haram, 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 ditunjuk-tunjuk begitu, dia ketakutan, lari, ya, takutan lari, ya. Fain mudir, ada haram, ada haram. Mana pimpinannya rombongan ini? Mana pimpinan rombongan? Mudir bahasa Arab. Fain mudir. Fain itu bahasa Arab pasaran. Fi aina mudirun, ya, di mana pemimpinnya atau TL tour leadernya mana ini? Itu ya. Fain mudir, ada haram, haram. Ketakutan itu ibu itu dari Madiun. Ya. Haram. Akhirnya bingung, dia nggak ngerti gitu. Kenapa saya diomel-omel? Nggak paham gitu. Kenapa ditunjuk-tunjuk begitu? Ini haram. Terus diusir begitu, ketakutan. Lari lagi masuk ke bis. Setelah saya deketin orang Arab, ya, kef ya Syekh, ada haram. Tapi oh iya, itu pakaiannya ternyata pakai celana legging. Ya, afan ya Syekh, ma'ruf, ada min Indonesia, ma'arif, ada haram. Kami dari Indonesia belum tahu kalau itu haram di sini. Ya, akhirnya saya kasih pengertian ibunya, ya sudah kalau begitu saya di bis aja, nggak turun. Akhirnya dia di bis aja. Ya Allah, saya juga baru kali itu ditegur seperti itu. Ini hadisnya ternyata memakai pakaian tetapi bentuk tubuhnya atau bentuk postur tubuhnya kelihatan sekali karena nyeplak ya, atau tipis, pakainya tipis. Nah, ini nggak boleh. Ternyata hadis ini Rasulullah ya melihat dua kelompok ahli neraka. Tapi ini lanjutannya. Pertama, ada dua kelompok ahli neraka yang Rasulullah belum pernah melihat, yaitu memiliki cambuk seperti buntut sapi. Cambuk tersebut biasa untuk memukul orang-orang. Ya, ini satu bahasan itu termasuk ahli neraka. Dan orang-orang perempuan. Berarti kelompok yang satu kelompok adalah orang yang memiliki cambuk itu. Kelompok yang berikutnya perempuan berpakaian seperti orang telanjang, merayu-rayu dan melenggok-lenggok. Waduh, ditambah lagi nih. Ini makanya bahasa Arabnya agak antik nih. Merayu-rayu dan melenggok-lenggok, membesarkan kondenya. Lalu membesarkan kondenya seperti punggung onta. Mereka tidak akan masuk surga, Masya Allah, dan tidak akan mencium harumnya surga. Dan sesungguhnya harumnya surga itu akan didapatkan sejauh perjalanan sana dan sini. Dua kelompok manusia, ahli neraka dua-duanya, yang Rasulullah belum pernah melihat. Dua kelompok tersebut, kelompok yang satu orang memiliki cambuk seperti buntut sapi buat mukulin orang-orang. Satu nih. Kelompok yang kedua, wanita memakai pakaian seperti telanjang dan merayu-rayu, melenggok-lenggok, ya, jalannya itu lenggok-lenggok, membesarkan kondenya seperti punggung otak. Kondenya bukan konde lebar, tapi ke atas. Kondenya dikeatasin seperti punggung onta. Punggung onta itu kayak menggunung begini. Itu ahli neraka.
tidak mencium baunya surga, padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak jauh. Ternyata jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak. Nauzubillah min dzalik. Bu, ondenya jangan dinaikin ke atas seperti punggung onta. Nah, kalau modis mah banyak itu. Nah, coba sekarang kita tuh kembali kepada hadis ini. Nah, pagi ini benar-benar ya Allah nasihat yang berharga buat kita. Ya, banyak sekali laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki, sehingga tidak kelihatan kewanitaannya, justru yang kelihatan adalah kelaki-lakiannya. Bagaimana kalau itu petugas atau tentara? Nah, itu tidak masalah, karena ada alasan tersendiri. Alasannya adalah karena apalagi dalam perang misalnya begitu. Ya. Kalau perempuan memakai pakaian kayak laki-laki, tapi untuk perang, untuk alasan tersendiri, untuk larinya cepat, polwan, nggak masalah, nggak masalah. Bukan untuk dipamerin, tapi itu karena memang tuntutan daripada pekerjaan yang lebih simpel dan lebih praktis, tuntutan pekerjaan yang seperti itu. Banyak wanita menjadi pemimpin kemudian pakainya seperti itu karena memang supaya kelihatan lebih berwibawa, lebih gagah. Ada alasan-alasannya. Oh, wanita rumah tangga pakainya laki-laki lah ya. Gimana sih? Nah, gak pas itu. Baik, itu 3 hadis pagi hari ini, 3 hadis untuk kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya kita tambahkan, yaitu dari Aswaja ini Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aswaja kita tambahkan, yaitu bab seseorang menggunakan atau mengamalkan ilmu tasawuf tapi tanpa syariat. Tasawuf itu lebih tinggi karena menyangkut pekerjaan hati. Syariat itu adalah kelihatan dengan mata kita. Orang mengamalkan ilmu tasawuf tanpa syariat itu berbahaya. Rasulullah menyampaikan 3 hal yang merupakan pondasi keagamaan seorang, yakni Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan, 3 I. 5 dasar dalam Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya, ya. Itu Islam. Kemudian iman. Iman itu rukunnya ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau rukun imannya masih 6, berarti itu ahli sunnah wal jamaah. Karena orang ada mengatakan rukun imannya cuma 5, tidak ada takdir. Itu pahamnya Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah, rukun imannya hanya 5, menghilangkan 1, yaitu takdir. Takdir itu tidak ada. Saya kaya karena saya kerja keras.
Saya pintar karena saya belajar. Saya miskin karena saya males. Mana takdir? Gak ada. Gitu. Nah, sedangkan ahli sunnah wal jamaah rukun iman 6 ada takdir. Maka dari itu Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta buddha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi daripada ihsan. Jika engkau sedang beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau itu tidak mampu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Kita kerja jadi karyawan, diawasi nggak diawasi oleh bos, itu tetap kerja tekun karena Allah selalu mengawasi kita. Kalau dasarnya itu namanya ihsan. Kita sholat tingkatan pertama melihat Allah, nanti nggak kuat itu, nggak bisa, nggak mampu, akhirnya nanti jadi syirik. Maka tingkatan kedua saja Allah selalu mengawasi kita, baik dalam keadaan ibadah, dalam keadaan kerja, dimanapun, kapanpun Allah selalu mengawasi kita. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dalam segala hal, mau melakukan dosa juga takut, mikir 2 kali. Kita melakukan dosa kadang-kadang karena merasa Allah nggak ada, atau Allah tidak melihat, atau Allah tidak mengawasi kita. Tapi kalau dalam hati kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, maka ini terjaga kita dari perbuatan dosa. Itu tingkatannya ihsan. Islam, iman, ihsan, ya. Sampai pada selanjutnya ringkasan 3 pondasi ini adalah sesungguhnya mendalami 2 ajaran utama, yaitu tasawuf dan syariat. Kemudian beramal menggunakan kedua-duanya. Tasawuf dan syariat diamalkan dua-duanya. Gini misalnya, orang dagang nggak boleh bohong, memang jujur, hatinya juga mengendalikan. Adanya barang seperti itu, Bapak berani nggak? Kalau berani harganya sekian, nggak berani juga silakan. Jangan cacatnya ditutup-tutupin. Atau belum ada yang nawar, sudah ngomong ada yang nawar. Jualan kambing lah misalnya. Harganya berapa? 3,5 juta. Pak, ini 3 juta boleh nggak? 3 juta nggak dapat. Orang tadi aja ada yang sudah nawar 4 juta nggak saya kasih. Siapa yang nawar? Nggak ada, tapi ngomongnya tadi sudah ada yang nawar 3,5 nggak saya kasih misalnya. Itu 4 juta Pak. Ini kebohongan seperti ini nggak pakai tasawuf. Nggak pakai tasawuf. Ya, hatinya ngebohongin. Saya titip uang 100.000, Pak, ini uang 100.000, sampaikan kepada Pak RW, kasihkan ke Pak RW 100.000. Ternyata oleh Bapak ditukar tuh duitnya, tadinya 100.000 1 lembar, ditukar 50-an. Nyampe itu ke Pak RW, sampai nih Pak RW titipan uang 100.000 dari Pak Toha, bentuknya 50-an 2. Padahal dari saya tadi 100.000. Secara fikih, secara syariat, nggak apa-apa itu. Nominalnya kan sama, 100.000. Pak RW juga terima, oh iya terima kasih. Tetapi sudah dirubah. Di tengah jalan itu diganti dengan 50-an. Ini secara tasawuf berdosa.
Itu bedanya tasawuf dengan fikih. Kalau dia tidak izin kepada, misalnya yang dititipin Pak Dano nggak ngomong ke saya kalau ini mau ditukar, Pak Dano dosa. Tapi kalau seizin saya, Pak Toha, ini yang uang 100 karena masih baru, saya tukar dengan 50-an, boleh nggak? Oh silakan. Nah, itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak izin, berdosa. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, boleh saja, silakan. Syariat, silakan. Nah, ini. Jadi orang beramal itu dengan ilmu fikih saja, itu ya seperti itu sah-sah saja. Tapi kalau mau digabung dengan ilmu tasawuf, lebih berhati-hati. Sofa itu suci. Tasawuf itu mensucikan hati kita. Itu ilmu tasawuf. Maka dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini artinya begini. Mohon maaf ya, kayaknya kok. Silakan Pak, diminum Pak. Bismillah. Siapa orangnya yang memahami ilmu fikih atau ilmu syariat dan dia tidak mempelajari tasawuf, fikihnya tahu, tapi tidak belajar tasawuf, maka sungguh ia tergolong orang fasik. Fasik itu suka melakukan dosa kecil. Kayak tadi nuker duit yang sudah 100 tuker 50-an, atau sebaliknya 52 ditukar 100. Dianggap enteng. Orang timbang nuker doang kok, kan sama aja nilainya gitu. Gak usah pamit sama Pak Toha, gak apa-apa lah, sama aja nilainya 100. Ini kan ngentengin yang begitu. Orang secara fikih boleh, secara tasawuf nggak boleh. Tergolong namanya itu fasik. Fasik itu melakukan dosa-dosa kecil lah, enteng yang begitu. Nah kalau sering-sering kan jadi banyak. Kalau sering-sering kan jadi berat. Yang enteng jadi berat, yang sedikit jadi banyak. Nah, kemudian barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak mempelajari ilmu fikih, dia bertasawuf tapi tidak ilmu fikih, maka sungguh ia tergolong orang zindik. Kafir zindik itu dia hanya menjalankan tasawuf, tidak menggunakan ilmu syariat. Namanya zindik. Ya. Indonesia itu kan sudah punya hukum. Ini tanah pasos pasung, ada tanah milik, ada tanah PU. Bangun gedung di tanah PU permanen. Giliran diusir, marah-marah. Ini kan tanah Tuhan. Saya sudah 25 tahun di sini, nggak mau saya pindah dari sini. Ini tanah Tuhan, kenapa saya diusir? Kenapa saya digusur? Hakikatnya kan benar kan Pak itu? Secara tasawuf. Tanah ini ya tanah milik Tuhan, milik Allah. Tapi kan ada surat-suratnya. Di negeri ini kita ada aturan. Bapak belinya kemana? Mana surat-suratnya? Sertifikatnya ada apa tidak? Kalau nggak ada sertifikat, ini tanah-tanah PU, tanah jalan, ya digusur. Tanah irigasi, ya silahkan digusur, surat-suratnya nggak kuat. Syariatnya surat-surat itu. Itu contohnya begitu. Kalau kita hakikatnya, iya hakikatnya ya benar. Pak, mau kemana Pak? Mau ke depan. Benar nggak itu? Benar. Orang jalan. Dari mana Pak? Dari belakang. Benar nggak? Benar. Tapi kalau jawabnya begitu kan nyebelin itu.
pengen digaplok aja loh, tanya bener-bener Bapak dari mana gitu, dari belakang. Iya, itu hakikat itu bener, kurang ajar. Kesel kan kalau dijawab gitu, padahal bener itu ilmu hakikat. Ilmu syariat, oh baru dari dari rumah Pak RT misalnya, dari belakang mau ke depan, yang kayak gini-gini itu ilmu tasawuf tanpa syariat, hakikat tanpa syariat. Tuh. Ya udah sih, yang namanya sholat kan doa, as-sholatu ad-doa, kita berdoa saja, ngapain kita pakai terus wudhu dingin-dingin, ruku sujud, aduh capek gitu, udah kita doa aja. Sholat kan doa, ini secara lughatan, secara istilah iya, tetapi secara lughat, etimologi, tapi secara terminologi nggak begitu, bahwa sholat adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan, kemudian diakhiri dengan salam. Itu syariatnya seperti itu. Wirid terus tapi nggak pernah sholat. Kalau saya mah Islam, KTP saya Islam. Islam itu satu buktinya. Tapi syariat Islamnya dijalanin nggak? Agak pernah. Sholat nggak pernah, ya. Ya rukun Islam yang 5 itu mesti dijalani. Sedekah rajin, sholat gagah. Ini namanya fakot fazan dako, zindik namanya tuh, tersesat jadinya kalau tidak diselesaikan. Selanjutnya, siapa saja yang menggabungkan keduanya, maka sungguh ia tergolong orang-orang yang memahami hakikat yang benar. Kalau dua-duanya digabung, syariatnya dijalanin, tasawufnya dijalanin, ini yang benar. Kalau syariat saja, tasawufnya belum, mungkin belum sampai, masih lumayan syariatnya. Wes yang penting sekarang sholat berjamaah, mau bacaan belepetan mau bagaimana, pokoknya ikutin. Apalagi berjamaah, imamnya yang penting sudah benar, insya Allah semuanya benar, pahalanya sama. Bagikan orang naik kereta, ada yang kelasnya kelas ekonomi, ada yang kelasnya kelas bisnis, ada yang kelas lebih tinggi lagi, ya, eksekutif, bisnis, ekonomi, bahkan terakhir gerbong sapi misalnya. Sapi naik kereta, naik gerbong kereta dari Surabaya sampai Jakarta, karena dia itu nyantol ke depannya, gandeng, itu sama juga orang berjamaah. Nyampe juga ke Jakarta, nyampenya sama, jam 6 nyampe sini, ya nyampe sini jam 6. Yang penting nyantol, yang penting apa? Berjamaah. Merasa, saya bacaannya masih kurang bagus, berjamaah supaya pahalanya sama, supaya pahalanya 27 sama, ikut berjamaah, gabung. Nah, itulah manfaat sholat berjamaah, pahalanya sama. Imamnya dengan bacaan-bacaan bagus, bacaan ini, makmumnya semuanya sama. Hatta nggak bisa baca suratan pun, ya, pokoknya ikut anak bawang, bahasa sini, bahasa Jawa rubu-rubu gedang. Ini daerah mana itu rubu-rubu gedang? Anak bawang, ya, pokoknya ikut-ikutan. Kalau emang nggak bisa, tapi berusaha untuk bisa, caranya ngaji. Gitu. Terakhir, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orangnya yang beramal, ya,
siapa saja orang yang tanpa menggunakan ilmu yang benar kemudian ia beramal, niscaya amalnya ditolak. Jadi orang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu itu keliru. Nah, kalau ilmunya nggak bisa, jamaah, pokoknya berjamaah, itu akan benar, akan sama pahalanya. Kalau nggak mau berjamaah, sholat sendiri, nah ini sholat sendiri salah, nggak benar, repot. Tetapi bagaimana kalau udah pasrah aja deh, oh tapi penting saya sholat, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, lakukan saja daripada tidak sholat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tubalu. Orang yang beramal tapi tidak berilmu, amalnya ditolak. Ilmunya bagaimana? Kalau jamaah berarti dia punya ilmunya karena mau berjamaah. Ini dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tubalu. Tetapi sebaliknya, orang punya ilmu lalu tidak diamalkan, itu juga diazab oleh Allah lebih duluan ketimbang orang menyembah berhala. Orang pinter, orang alim, nggak mau ngajar, dan dia nggak mau mengamalkan ilmunya, bahkan jarkoni itu dia bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Itu akan disiksa lebih duluan ketimbang orang yang menyembah berhala. Berat juga tuh Pak. Yang nggak punya ilmu, beramal nggak punya ilmu, ilmunya ditolak. Yang punya ilmu tapi tidak mau dia mengamalkan, itu akan disiksa lebih duluan ketimbang orang yang menyembah berhala, jarkoni itu. Baik. Jadi mari sama-sama semuanya menasihati diri sendiri termasuk saya. Ya Allah, bukan menyindir, bukan apa, tapi ini adalah menyampaikan hadis yang hak dan hadis yang sahih, ajaran yang sahih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, tapi inilah kebenaran. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan sholat Jumat. Saya sholat Jumat di Masjid Al-Munawwarah Bandung. Jadi posisi imam itu dikawal 2 orang. Ini kalau saya pikir ini aman. Kalau ada yang menonjol ke imam, jagain 2 orang. Itu tadi ya. Jadi di belakang imam ada 2 orang, bagi jamaah. Nah, berbaris. Apa itu memang sesuai dengan fikih? Tidak sama. Apakah memang boleh seperti itu atau memang itu ada hukumnya? Belakang imam 2 orang mengawal imam, jadi artinya imam aman, sudah ada mengawal. Lalu ke belakangnya jamaah seperti biasa. Yang kedua, masalah tadi secara fikih sah, namun secara akhlak kurang bagus. Ini di belakang imam karena ada jamaah yang masih muda, nggak pakai peci lagi ya. Kadang-kadang juga bajunya juga asal-asalan lagi. Bagaimana Pak kita cegah? Karena sop pertama ini sop yang paling terbaik. Gitu kan, jadi kita cari jamaah yang bajunya lebih rapi gitu ya, lebih sopan. Gimana tanda? Jadi masih ada jamaah yang tidak pakai peci, memang sah tidak pakai peci, tapi kayaknya kurang pas. Di belakang imam ada jamaah yang tidak pakai peci, apalagi pakai kaos ya. Nah itu, ya kira apakah perlu kita tertibkan jamaah di belakang imam? Kita cari yang terbaik, yang rapi, apalagi kalau pakai sorban ya, itu lebih bagus. Pakai koko dengan panjang, pakai sorban lebih bagus daripada pakai kaos. Itu saja 2. Yang pertama, di belakang imam ada jamaah 2 orang, saf 2 orang ya, 1 saf 2 orang, di belakangnya baru jamaah. Itu sesuai dengan ini. Tidak. Yang kedua, masalah tadi di belakang imam masih ada jamaah yang tidak pakai peci atau pakai baju asal-asalan. Itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Apa-apa Pak, lewat dikit ya, Pak. Di belakang imam ada 2 untuk mengawal imam demi keamanan.
ya mungkin itu cara aja ya, sah-sah aja nggak masalah. Cuma kalau yang nggak terbiasa, jadi timbul pertanyaan, jadi ya yang mau sholat, oh ini kok begini modelnya, tatanannya saf kok begini. Karena di Mekah, di Madinah juga nggak ada begitu. Kalaupun itu dia adalah pengawal, tetap pasti satu baris ke sana. Sampingnya ada. Nah, ini sebab kayak kita dikawal oleh banser. Saya ceramah dikawal banser kiri kanan kayak gitu kan belakangnya. Ya, ini untuk demi keamanan. Lah sholat dilakukan seperti itu, baru belakangnya saf yang ini. Ya kalau udah terbiasa sah-sah aja. Cuma kalau menimbulkan kegaduhan ya jangan dilakukan. Toh sama aja. Yang dua itu sejajar saja dengan yang lain. Yang penting di belakang imam ada yang mengawasi. Karena sekarang ini memang perlu Pak yang begitu. Jadi saf awal ini dijamin aman, itu perlu. Kelihatannya ada orang yang mencurigakan, itu sama-sama mengawasi lah. Kalau perlu suruh mundur, jangan di saf pertama. Kalau orang itu mencurigakan. Saf pertama itu dibilang pahalanya bagus, paling bagus, ya. Tetapi juga tergantung. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Haji Yusri. Ini adalah sesepuh kita sebagai contoh. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf saya. Beliau walaupun di depan atau katakan itu nggak mau di tengah. Karena kalau di tengah atau di itu akan mengganggu belakangnya, pandangan mata. Maka alhamdulillah di pinggir, jadi tidak mengganggu sama sekali. Itu contoh yang baik. Orang yang ke pinggir, jangan di tengah. Kalau di tengah menjadi perhatian banyak orang. Maka beliau ada di tempat yang terbiasa di situ, bahkan di baris nomor 2. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur Pak Haji ya, sehatkan semuanya ya Allah, amin. Pak Haji masih dibutuhkan oleh kita semuanya, diperlukan. Gak bicara, tetapi apa yang beliau lakukan adalah contoh buat kita semuanya. Tuh namanya dakwahnya beliau bilhal, dengan perilaku. Kalau mungkin ada di belakang kita yang pakai kaos, ya sadar dirilah. Yang memang tidak, ini sadar diri. Ya. Kenapa? Pakai peci, nggak pakai peci juga sah aja. Tetapi al-adatu muhakamah. Adat itu kadang bisa menjadi hukum. Hukum lokal, bukan hukum nasional, hukum lokal. Indonesia itu biasanya pakai peci, baik peci haji maupun peci hitam. Itu kan umumnya seperti itu. Oh ini orang Indonesia dia pakai peci. Oh ini ya. Kalau sholat pakai peci lebih sopan, lebih baik daripada gundulan. Udah gundulan, pakainya kaos, di belakang ada tulisannya. Senam kesegaran jasmani. Yang belakang kan baca. Walaupun di batin mesti akan baca. Iya. Nah ini akan menimbulkan ketidakkhusyuan orang yang di belakang, malah bikin dosa. Sadar dirilah, kalau pakai kaos ya ke belakang sana, di pinggir. Ini sadar diri. Pahalanya sama. Kalau sudah seperti itu pahalanya sama. Ada darurat sama udah. Jangan di depan. Yang menjadi perhatian orang banyak, ya itu tadi, menghindari menjadi perhatian orang banyak. Termasuk sholat sunnah, di sholat di hari Jumat, ya. Ini sudah banyak sekali orang, sudah penuh, datang dari belakang, kucur di depan. Padahal ini sudah pengumuman, Pak Sultan sudah pengumuman, umpamanya di depan sini sholat sunnah. Kalau bukan khotib, ya menjadi perhatian. Siapa sih itu sholat sunnah di depan ini? Orang muda ini mulai ini.
apalagi khotib sudah ada umpamanya. Nah, ini hindari yang seperti itu supaya apa? Supaya tidak menjadi gaduh perasaan jamaah yang lain. Lagi kumpul seperti ini, orang ujuk-ujuk datang, salamnya kencang, assalamualaikum. Ini nggak boleh salam begitu. Apalagi dalam lagi taklim begini, ngaji hukumnya ini wajib, memberi salam hukumnya sunnah. Meskipun yang jawab wajib, tapi memberi salam sunnah. Wajib ditabrak sunnah, nggak kena. Harus paham yang begitu. Orang mau tahlilan, udah mulai bahkan gitu, datang belakang, assalamualaikum, biar jadi perhatian orang banyak, siapa sih itu yang salah. Nah ini salam yang nggak benar. Itu Pak Edi. Jadi masing-masing sadar diri. Kalau diingetin yang namanya orang, mundur. Kalau masih anak muda boleh lah. Tapi kalau sudah orang tua, kita jaga perasaan. Ya, jangan ditarik mundur. Ya mungkin dia memang kepengen di depan, jaga perasaan. Tapi kalau sering-sering begitu ya diingetin aja dengan cara yang bijak dan baik. Oke, cukup barangkali Pak, ada lagi? Ada? Ayo silakan Pak Haji Yusril. Satu terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya yang singkat saja, yang sederhana. Kalau kita melakukan syariat tanpa tasawuf itu sah? Sah apa tidak gitu maksudnya? Itu aja. Baik, hukumnya sah. Pelaksanaan syariat tanpa tasawuf hukumnya sah, tapi masih belum afdol. Nah, kita kalau mencari afdol dibarengi dengan tasawuf. Sah hukumnya. Memang fikih itu adalah untuk fikih boleh terjadi di luar atau dalam di mulut. Fikih itu di mulut. Kadang tidak sama dengan di hati. Tapi yang penting ucapannya benar secara fikih. Itu sah, dianggap sah. Cuma masih belum bersih. Nah, tasawuf itu membersihkan. Belajar tasawuf itu membersihkan supaya betul-betul mulus, bersih gitu. Kan ada jeruk sekilo hukumnya harganya 25.000. Ada lagi yang 30.000, ada yang 40.000. Nah, yang 40.000 itu manis sekali, yang 30 agak ada manis, ada asamnya, yang 25 jeruk juga sekilo, tapi itu masih asam misalnya. Nah, ini kita tinggal pilih yang mana. Tentunya kita ingin meraih yang terbaik, itu afdal. Bersihkan dengan tasawuf. Itu sah dan sah. Secara hukum sah, tidak masalah. Cuma belum tingkatan yang terbaik. Kita mencari tingkatan yang terbaik. Itu maka tidak cukup dengan ilmu fikih, belajar juga dengan ilmu tasawuf. Kalau dua-duanya itu kita lakukan, kita amalkan, itu mencapai pada tingkatan ihsan. Baik. Ada lagi? Oh iya. Silakan. Jangan dipendam. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Ustaz, yang iman Islam, gimana supaya semua jemaah di sini itu sesuai dengan tingkah laku yang baik dan hati yang bersih? Bagaimana? Itu aja caranya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya strateginya gimana? Baik. Iman, Islam, ihsan. Ya. Jadi memang dengan cara ngaji seperti ini, itu salah satu cara. Yang sesuai dengan cara ngaji seperti ini, nanti akan tahu ibadah yang benar dan yang baik.
Kalau jarang ngaji memang ya itu tadi. Nah, ngaji yang ada gurunya. Kalau ngaji kita baca apa di TV, kita nggak bisa nanya. Nggak bisa nanya. Orang ngaji tajwid aja itu kan kita ngelihat mulutnya guru. Shot, ya. Basi, basu, baso, basi, basu, baso, sapu, sadar. Antara sin dengan sod beda. Mulutnya seperti apa gurunya nih? Moncong, monyongnya, gerakannya mulut. Nah itu. Oh, saya mengucapkan sholatullah, salamullah. Yang satu sod, satu sin. Jangan cari sin dua-duanya. Salatullah, salamullah. Sin dua-duanya. Salah. Yang depan kan sholatullah, salamullah. Ditulisnya SH, ya. Kalau ini cuma S saja. S saja, ada sin gede, ada sin kecil. Iya, ada sya. Ini ada agaranya. Nah, ini belajar tajwid seperti itu. Ngaji seperti ini adalah salah satu cara untuk ibadah kita menjadi lebih baik, menjadi benar. Ngaji seperti ini, ya, seperti ini. Ya, kita ikuti sholat berjamaah, ya berjamaah, ikutin. Ada pengajian kita ikutin. Lama-lama hati kita terbiasa mendengarkan nasihat, jadi tidak keras, tidak kaku. Kemudian, oh itu ya. Nah ini betul. Untuk mencapai pada yang baik, sering-sering ngaji. Insya Allah menjadi orang yang mengamalkan iman, Islam dan ihsan. Gitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon diberkahi, kita maaf. Allahumma fiq ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu